Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga ibu doakan ya anak-anakku selalu diberi kesehatan. Amin. Baik, pada pertemuan kali ini pastinya terlihat asing ya melihat wajah ibu. Ada pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Nah, maka dari itu ibu perkenalan terlebih dahulu ya. Nah, perkenalkan nama ibu, Ibu Sisilia Miranda Puspa. Nah, bisa dipanggil saja Ibu Sisil. Nah, Ibu Sisil di sini mau meneruskan materi yang sudah disampaikan Ibu Rara. Nah, ada yang masih ingat kemarin Ibu Rara membahas materi apa? Ya, kemarin Ibu Rara sudah membahas tentang materi indeks harga, baik dari pengertian, terus tujuan, ada metode-metode indeks harga ya, yang dimana metode indeks harga dibagi menjadi dua ya, masih ingat kan? Ada indeks harga tak tertimbang dengan indeks harga tertimbang. Oke, nah pada pertemuan kali ini Ibu Sisil akan menjelaskan materi tentang inflasi. Nah, kita belajar bersama ya. Nah, inflasi. Sebelum kita masuk ke inflasi, di sini Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Baik, yang pertama diharapkan anak-anakku sekalian dapat menjelaskan pengertian inflasi. Nah, yang kedua diharapkan dapat mengetahui penyebab adanya inflasi. Yang ketiga dapat mengklasifikasikan jenis-jenis inflasi. Dan yang keempat dapat menghitung laju inflasi, dan yang kelima tentunya dapat mengetahui dampak dan cara mengendalikan inflasi. Nah, tujuan pembelajaran pada siang hari ini ada 5 ya yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, kita langsung masuk ke materi ya. Inflasi. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu inflasi? Ayo, ada yang tahu? Ya, Ibu sudah ada gambar ya di samping. Nah, inflasi sudah bisa tergambarkan ya apa itu inflasi, bisa dilihat dari gambar ini. Jadi, Ibu jelaskan ya, inflasi adalah suatu keadaan di mana harga secara umum itu mengalami kenaikan dalam jangka panjang. Yang perlu digarisbawahi itu dalam jangka panjang. Misal ada pertanyaan, Ibu, kalau misalkan pada saat lebaran kan barang-barang naik, misal harga daging, misal harga baju dan lain sebagainya mengalami kenaikan. Apakah itu disebut sebagai inflasi? Nah, perlu digarisbawahi ya, inflasi itu memang kenaikan harga secara umum, tetapi terjadi dalam jangka panjang. Nah, di kasus lebaran tersebut bisa dikatakan inflasi jika memang itu terjadi kenaikan harga secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang seperti itu. Sampai sini dapat dipahami kan? Baik, di sini Ibu juga akan menampilkan ya kasus dari inflasi di mana yang terjadi di Indonesia. Nah, di sini sudah tertera ya bersumber dari Badan Pusat Statistik. Nah, yang dimana inflasi sangat melambung tinggi. Nah, melambung tinggi sampai 77% pada tahun 1998 seperti itu. Baik. Jadi untuk pembahasan selanjutnya di sini ada penyebab inflasi. Nah, ada dua ya yang sudah Ibu tampilkan, ada demand pull inflation dan cost pull inflation. Nah, apa itu? Jadi demand pull inflation, demand permintaan. Nah, berarti inflasi tarikan permintaan. Inflasi tarikan permintaan ini disebabkan karena adanya jumlah jasa atau barang yang diminta masyarakat secara keseluruhan seperti itu.
Nah, biasanya demand pull inflation ini terjadi pada perekonomian yang berkembang pesat. Nah, perekonomian yang berkembang pesat ini menyebabkan tingkat pendapatan masyarakat itu tinggi, seperti itu. Nah, untuk ada kurva ya yang Ibu tampilkan ini, kita akan bahas juga ya. Nah, di sini ada kurva demand pull inflation, di mana bisa diperhatikan ada garis AD. Garis AD ini garis permintaan, AS itu garis penawaran. Nah, jadi permintaan akan mengalami kenaikan itu terjadi karena adanya tingkat pendapatan masyarakat yang tinggi. Ketika tingkat pendapatan masyarakat itu tinggi, maka daya beli masyarakat itu tinggi pula, mengakibatkan permintaan itu naik dari AD ke AD1, seperti itu. Nah, kenaikan permintaan ini juga akan menyebabkan harga itu mengikuti naik ya, dari P0 ke P1, seperti itu. Kenapa? Karena ketika permintaannya naik, masyarakat memiliki pendapatan tinggi, daya beli masyarakat tinggi, permintaannya itu naik, seperti itu ya. Nah, di sini barang yang ada di pasar itu akan langka, seperti itu, akan sedikit. Jadi mengakibatkan kenaikan harga, seperti itu. Ya, selanjutnya yang kedua ada cost pull inflation. Cost pull inflation, cost biaya. Nah, berarti di sini inflasi dorongan biaya, di mana cost pull inflation disebabkan karena adanya kenaikan biaya produksi. Nah, apa aja itu biaya produksi? Misal contohnya biaya bahan bakar, kenaikan biaya bahan bakar, terus kenaikan upah pekerja, terus bisa juga harga bahan baku, seperti itu, kenaikan harga baku. Nah, di sini sudah terdapat kurva ya, cost pull inflation, di mana garis AD itu merupakan permintaan, AS penawaran, seperti itu. Karena tingginya biaya produksi, nah perusahaan di sini itu melakukan pengurangan penawaran. Jumlah barang yang ditawarkan itu akan berkurang, seperti itu. Nah, di sini sudah tergambarkan ya di kurva, ada kurva dari AS ke AS1 ke kiri ya, mengalami penurunan, seperti itu. Nah, penurunan produksi ini menyebabkan pendapatan nasional itu turun. Bisa terlihat ya dari Y0 ke Y1, seperti itu. Nah, sudah dapat dipahami ya anak-anak. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Di sini terdapat jenis-jenis inflasi. Nah, di sini berdasarkan tingkat keparahannya ya, ada 4. Yang pertama ada inflasi ringan, ada inflasi sedang, inflasi berat, dan hiperinflasi. Nah, inflasi ringan. Nah, laju inflasi itu dikatakan ringan ketika ada di bawah 10%, kurang dari 10%, seperti itu. Ada inflasi sedang, sudah tertera ya, 10% sampai 30%. Ada inflasi berat, 30% sampai 100%, dan jika di atas 100% itu dinamakan hiperinflasi, seperti itu. Nah, ini nanti bisa kita terapkan nanti ya di soal. Ibu akan mengasih contoh soal, nanti kita kategorikan itu termasuk inflasi apa, seperti itu. Apakah inflasi ringan, sedang, hiperinflasi, atau inflasi berat. Oke, kita lanjut saja. Di sini ada cara menghitung ya. Ada cara menghitung, ada rumusnya menghitung laju inflasi. Rumusnya ya, ada inflasi bulanan dan ada inflasi tahunan. Nah, rumus inflasi bulanan di sini indeks harga bulan N dikurangi indeks harga bulan N-1 per indeks harga bulan N-1 dikali 100%. Jadi N di sini itu merupakan inflasi yang ditanyakan ya, periode yang ditanyakan, dan N-1 itu bulan sebelumnya, seperti itu. Nah, seperti halnya dengan rumus inflasi tahunan, berarti indeks harga tahun N dikurangi indeks harga tahun N-1 per indeks harga tahun N-1 dikali 100%. Jadi N di sini
tahun yang ditanyakan, inflasi tahun yang ditanyakan, dan tahun N-1 itu berarti tahun sebelumnya, seperti itu. Nah, bisa dipahami ya. Biar lebih jelas, di sini Ibu akan langsung ngasih contoh ya, yaitu sebagai berikut, bisa dicermati. Nah, berdasarkan data BPS, indeks harga konsumen pada tahun 2015 itu sebesar 122,99 dan tahun 2014 yaitu sebesar 119. Nah, di sini disuruh menghitung laju inflasi. Kita tinggal masukkan ke rumus yang Ibu jelaskan tadi. Ada 2 rumus, ada tahunan dan bulanan. Karena ini yang ditanyakan tahunan, berarti kita menggunakan rumus tahunan, seperti itu. Nah, tinggal dimasukkan. Untuk tahun N berarti 122,99 ya, karena yang ditanyakan tahun 2015, dan tahun N1 tahun sebelumnya tahun 2014 berarti ada sebesar 119, dimasukkan per 119,00 dikali 100%. Sudah dapat hasilnya. Nah, di sini langsung bisa dikategorikan untuk hasilnya itu apakah inflasi ini termasuk ringan, berat, atau hiperinflasi, seperti itu. Nah, yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi, berarti ketika kurang dari 10% itu termasuk inflasi ringan. Nah, karena untuk soal yang sudah dikerjakan ini ya, contoh soal jawabannya 3,35%, maka di bawah 10%, maka inflasi ini termasuk inflasi ringan, dalam kategori inflasi ringan, seperti itu. Bisa dipahami ya, tentunya gampang pokoknya ya, dipelajari di rumah. Baik, di sini juga ada dampak inflasi. Apa saja itu? Nah, ternyata dampak inflasi ini ada positif dan ada negatifnya, baik bagi penabung, baik kreditur, debitur, dan lain sebagainya. Di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada bagi para penabung, seperti itu. Nah, di sini bagi para penabung itu juga terdampak. Jadi di sini kan terjadi inflasi, menurunnya nilai real uang. Nah, sehingga masyarakat ini enggan untuk melakukan untuk menabung, seperti itu. Nah, yang kedua, inflasi ini juga berdampak ke kreditur dan debitur. Nah, bagi debitur di sini inflasi itu akan menguntungkan ya, karena pada saat membayar, debitur berarti yang meminjam. Nah, di sini pada saat membayar pinjaman ke kreditur, orang yang meminjamkan nilai realnya itu rendah dibandingkan pada saat si debitur itu melakukan pinjaman, seperti itu. Nah, yang kedua di sini berdampak juga ke kreditur. Bagi kreditur, inflasi ini itu merugikan, seperti itu, kreditur, karena saat pengembalian pinjaman ya, pada saat pengembalian pinjaman nilai real uang itu rendah dibandingkan pada saat meminjamkan uang. Nah, sampai sini dapat dipahami ya. Oke, langsung saja. Di sini juga inflasi berdampak pada pendapatan tetap dan tidak tetap, bagi masyarakat yang berpendapatan tetap dan yang tidak berpendapatan tetap. Nah, bagi masyarakat yang pendapatannya tetap, di sini akan mengalami kesulitan gitu ya, karena mengikuti kenaikan harga barang dan jasa. Dan bagi pendapatan yang tidak tetap, itu di sini itu akan mendorong pengusaha untuk meningkatkan jumlah produksi dengan keuntungan yang besar, seperti itu. Nah, selain itu, inflasi ini juga berdampak pada perekonomian nasional. Nah, di sini mengurangi tingkat inflasi, mendorong kenaikan suku bunga ya, terus mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif dan menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi pada masa yang akan datang, terus
menurunkan daya saing produk nasional, menyebabkan defisit neraca pembayaran, dan menurunkan tarif hidup masyarakat. Seperti itu. Ya, selanjutnya di sini juga ada cara mengendalikan inflasi. Nah, ada dua cara, ada kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter sendiri itu seperti adanya politik diskonto, terus kebijakan pasar terbuka, penetapan persediaan kas, dan pengawasan kredit ketat. Nah, kalau untuk kebijakan fiskal sendiri itu seperti mengurangi atau menghapus subsidi BBM, terus dengan cara menaikkan tarif pajak seperti itu. Baik anak-anak, alhamdulillah kita sudah mempelajari tentang inflasi, baik dari pengertian, jenis-jenis inflasi, cara menghitung inflasi, penyebab inflasi, dan dampak inflasi. Semoga materi yang sudah Ibu sampaikan dapat dipahami dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk bahan evaluasi anak-anak, silahkan anak-anak mengerjakan soal di PPT yang sudah Ibu sediakan ini. Ada satu soal saja ya, silahkan dikerjakan. Nah, insya Allah soalnya gampang sekali seperti itu. Nah, semangat selalu dalam belajar. Mungkin pertemuan hari ini kita sudahi ya di sini. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.